apakah Petro akan mau mengeluarkan duit yang besar untuk mendatangkan pemain asing baru untuk bertanding di Final Four Proliga tahun 2025 ini, untuk menemani Mega dan juga untuk menemani Sangia Como, karena track record dari Gresik Petrokimia itu kan sebenarnya quote and quote memang tidak baik ketika mendatangkan pemain asing. Kita bahas tentang Proliga 2025 ya, menjelang Final Four ini ternyata ada banyak manuver, ada banyak pergerakan, tidak hanya dari sektor putra, tapi yang paling seru justru di sektor putri, karena tim-tim yang sudah lolos atau sudah mendapatkan tiket untuk bertanding di Final Four Proliga tahun 2025 ternyata melakukan perombakan pemain, khususnya di pemain asing. Ini ada kabar terbaru dari Gresik Petrokimia. Jadi Gresik Petrokimia menjadi tim terbaru yang melakukan perombakan pemain asing menjelang Final Four Proliga tahun 2025 ini. Jadi Kitania Media ternyata diputus kontraknya oleh manajemen Gresik Petrokimia. Padahal kita ketahui bahwa Final Four Proliga tahun 2025 itu kan tinggal selangkah lagi karena akan diselenggarakan di bulan April atau setelah Lebaran nanti. Itu artinya pemain baru yang akan didatangkan oleh manajemen Gresik Petrokimia kalau nanti benar-benar mendatangkan pemain baru, tentu harus beradaptasi dengan cepat dengan para pemain yang saat ini sudah ada atau sudah bergabung dengan Gresik Petrokimia. Kalau kita bicara mengenai keputusan yang diambil oleh manajemen Gresik Petrokimia untuk mengakhiri kerjasama dengan Kitania Media atau Kitty, sebenarnya hal itu tidak terlalu aneh atau tidak terlalu mengejutkan bagi para fans atau para volley-mania, terutama para penggemar Gresik Petrokimia. Kemarin saya juga sudah membuatkan kontennya, sudah membuatkan videonya bahwa ada banyak volley-mania, khususnya para fans Gresik Petrokimia yang menganggap bahwa Kitania Media itu dianggap tidak terlalu maksimal, tidak buruk. Sekali lagi ini perlu digarisbawahi, tidak buruk, tapi memang kalau dibandingkan dengan pemain asing yang berlaga di musim reguler Proliga 2025, Kitania Media itu dianggap masih di bawah mereka. Ambil contoh seperti Neriman Ozoi yang juga sudah dilepas oleh Jakarta Popsi Footballan. Kemudian apalagi kalau dibandingkan dengan Betania de la Cruz yang juga tidak lagi bekerja sama atau sudah tidak menjadi pemain Jakarta Popsi Footballan. Belum lagi kalau dibandingkan dengan Madeline yang merupakan pemain andalan dari Bandung BJP Tanda Mata. Madeline, kemudian Neriman Ozoi, kemudian Betania de la Cruz itu kan tiga besar pemain yang ada di top skor di musim reguler Proliga 2025, sedangkan Kitania Media sendiri ada di posisi ke-6 karena masih kalah dengan beberapa pemain lainnya seperti Valentina Diop, kemudian juga Polina Simanova. Dan hal itu ternyata menjadi penilaian tersendiri atau menjadi sorotan tersendiri bagi para volley-mania, khususnya bagi para penggemar Gresik Petrokimia, dan sudah banyak suara, sudah banyak desakan, sudah banyak anjuran, masukan, dan juga ya berbagai suara lah intinya bahwa para fan dari Gresik Petrokimia itu sangat berharap agar Kitania Media itu akan dilepas dan manajemen Gresik Petrokimia itu mendatangkan pemain baru. Ternyata hal itu sudah diwujudkan sekarang, tinggal pertanyaan selanjutnya adalah siapa nanti pemain baru kalau ternyata manajemen Gresik Petrokimia itu mendatangkan pemain baru, khususnya pemain asing. Ini sudah ada banyak rumor, salah satunya adalah mantan pemain Bandung BJP Tanda Mata di Proliga tahun 2024 kemarin yang juga disebut-sebut akan atau sedang diincar oleh Gresik Petrokimia. Tidak hanya itu, ada juga rumor atau desakan, ini lebih ke desakan atau lebih ke permintaan dari para volley-mania ya. Ini perlu digarisbawahi bahwa ada banyak volley-mania khususnya fans Gresik Petrokimia yang berharap agar manajemen itu mendatangkan Gia. Ini kenapa mereka menginginkan agar Gia itu bisa bergabung dengan Gresik Petrokimia, ternyata berkorelasi atau berkaitan dengan Megawati Hangestri Pertiwi. Sampai saat ini, sekali lagi, sampai saat ini bahwa manajemen Gresik Petrokimia itu memang belum memutuskan atau belum memberikan pengumuman resmi mengenai Megawati Hangestri yang akan bergabung menjelang atau di Final Four Proliga tahun 2025 nanti. Tapi manajer Bank Jatim, Pak Johannes Kunto, itu sudah menyebutkan di dalam berita yang saya ambil di situs FIFA, itu bahwa Megawati Hangestri Pertiwi itu sudah pasti bergabung dengan Gresik Petrokimia di Final Four. Ini tentu menjadi sebuah hal yang sangat baik karena ya Megawati Hangestri Pertiwi akan membawa nama besar, kemudian akan membawa mental juara, akan membawa teknik yang sangat luar biasa dan akan berguna bagi Gresik Petrokimia.
Balik kalau kita bicara tentang Gia, nah mereka ini kan pernah tampil juga di pernah menjadi satu tim dan bahkan banyak yang menganggap bahwa atau memberikan penilaian bahwa Gia dan Mega itu seperti kakak beradik, seperti dua pemain yang sangat tidak bisa dipisahkan di Red Spark, di Liga Voli Korea Selatan atau SV League, dan hal itu menjadi alasan bahwa banyak volley-mania yang berharap agar Gia itu bisa datang ke Petro. Sekali lagi ini juga ada, ya biasalah, ada banyak suara-suara bahwa apakah Petro akan mau mengeluarkan duit yang besar untuk mendatangkan pemain asing baru untuk bertanding di Final Four Proliga tahun 2025 ini, untuk menemani Mega dan juga untuk menemani Sang Yakomo, karena track record dari Gresik Petrokimia itu kan sebenarnya quote and quote memang tidak baik ketika mendatangkan pemain asing. Di musim ini saja, Tantri Tantu itu kan sudah dilepas oleh Gresik Petrokimia, itu artinya bahwa mungkin ada yang salah dari sisi scouting atau dari sisi seleksi atau apapun lah, bahwa Titania Medina itu juga dilepas meskipun kita tidak tahu apakah kontraknya memang sudah selesai atau justru karena ada pertimbangan lain seperti faktor teknis, kita juga tidak tahu. Yang pasti untuk Tantri Tantu sendiri itu sudah dilepas di musim reguler kemarin dan juga sekarang Titania Medina. Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan bahwa nanti kalau mendatangkan pemain baru, pemain asing, jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama, karena Gresik Petrokimia ini kan sangat diharapkan bisa untuk menjadi juara ya di Proliga, karena sampai saat ini mereka kan belum pernah menjadi juara Proliga. Bahwa status Gresik Petrokimia ini adalah tim legendaris itu tidak terbantahkan, tervalidasi, sangat tervalidasi. Tapi sampai saat ini Gresik Petrokimia itu kan prestasi terbaiknya itu hanya di posisi runner up untuk Proliga. Nah, hal ini tentu akan menjadi sebuah pertaruhan bagi manajemen Gresik Petrokimia untuk kemudian mendatangkan pemain baru untuk menemani Sang Yakomo dan juga untuk menemani Megawati Angestri Pertiwi. Meskipun sekali lagi sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari manajemen Gresik Petrokimia bahwa Mega itu akan bergabung ke Petro. Terlepas dari hengkangnya atau cabutnya Titania Medina, ini juga menjadi sebuah hal yang sangat menarik lagi untuk sektor putri, karena sekali lagi bahwa Madison Kingdom itu kan sudah resmi bergabung dengan Popsi Popoluan, kemudian juga ada Kelsey Robinson Cook yang juga akan bermain di Final Four Proliga tahun 2025 ini. Kemudian juga ada nama-nama lain seperti Jessica Brusik yang juga disebut-sebut akan bergabung dengan Popsi Popoluan dan juga ada pemain lainnya. Ini menjadi bukti bahwa aura untuk Proliga untuk Final Four nanti itu akan semakin sengit, karena sekali lagi kalau kita bicara seperti Kelsey Robinson Cook, kemudian Madison Kingdom, itu kan adalah dua pemain yang ada di grade A, ada di top tier, sehingga kita tidak perlu meragukan kemampuan mereka, baik secara teknis maupun mental, dan hal itu akan berguna untuk para pemain lokal kita, yang mana tentu saja akan tertularkan ilmunya atau tertularkan pengalamannya ataupun mentalnya ketika satu tim dengan Madison Kingdom, kemudian juga dengan Kelsey Robinson Cook dan lain sebagainya. Apalagi kalau nanti Gia sesuai dengan permintaan dari para fans Gresik Petrokimia akan bergabung dengan Gresik Petro, itu akan juga sangat akan luar biasa lagi. Yang perlu digarisbawahi lagi adalah bahwa Proliga nanti Final Four-nya itu akan lebih bernuansa dengan pemain-pemain Amerika, karena kita tahu bahwa Kelsey Robinson Cook kan juga dari Amerika, kemudian juga Madison Kingdom juga dari LOVB, kemudian juga kalau Jessica Brusik itu benar-benar bergabung, dirinya itu kan juga pemain di LOVB. Nah, hal ini akan membuat bahwa quote and quote aura atau bau-bau Amerika itu akan semakin kental di Final Four Proliga tahun 2025 ini, meskipun juga masih ada pemain lain yang memang bukan berasal dari Amerika. Hal itu kita akan nantikan bagaimana kira-kira Petro ini akan melangkah sejauh apa, karena sekali lagi Petro belum pernah menjadi juara, dan momennya itu kan harusnya di momen-momen seperti ini Petro kan harus menggenjot bahwa mereka itu harus menunjukkan mereka memiliki keinginan atau ambisi yang besar untuk menjadi juara di Proliga tahun 2025 ini. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai keputusan Gresik Petrokimia untuk berpisah dengan Titania Medina menjelang Final Four, karena kita ketahui Titania ini kan pemain yang bagus. Apakah peluang juara Petrokimia akan semakin besar kalau nanti Megawati Angestri Pertiwi atau Megatron itu bergabung? Silakan tulis di kolom komentar. Kita doakan Petro itu membuat kejutan lagi, misalnya dengan mendatangkan pemain asing yang kualitasnya grade A, dan juga kita doakan agar Petro mendapatkan hasil terbaik. Jangan lupa doakan Timnas Voli Indonesia dan juga Voli Indonesia agar berprestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan dunia.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa.